sejarah Indonesia, yaitu membuat drama mengenai sejarah. Sebelum daripada kami mulai drama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mesda dan teman kami. Perkenalkan, nama saya Felix Giti. Perkenalkan, nama saya Mutia dan nama Kirti. Perkenalkan, nama saya Sia. Saya Cahaya, saya Silvana, saya Pevina, Saya Jerry. Saya Dodi. Saya Albert Kata. Selamat menyaksikan. Dadah! Kawan Syam, sekarang kita telah masuk tahan yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikir maju yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota, biar khusus baik yang di pusat maupun daerah. Saya optimis. Segala sesuatu yang di muka bumi ini akan mendukung kita. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar ini ajal Bung Karno semakin dekat? Seperti yang dikatakan tim dokter. Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Dua sasaran utama adalah gerakan pada jenderal. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lainnya. Untuk pemimpin, gerakan kita sepakat mengajarkan 3 nama. Calon yang terdiri dari perwira berpikir maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Suryono. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain, para jenderal yang menjadi sasaran adalah Legend Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen DI Panjaitan, dan Jenderal AH Nasution. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan Pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang tugasnya mengambil jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama Pasukan Bima Sakti yang dipimpin Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan Pasukan Gatotkoco. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Pasukan dengan sasaran Jenderal A. Nasution dipimpin oleh Raja Petut. Siap. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Cetu Mukizan. Siap. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Soepapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Sekjen Bungkas. Siap. Untuk sasaran Jenderal Esporman dipimpin oleh Serjan Saktar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serjen Sukarjo. Siap. Pasukan harus menculik Brigjen Sutojo dipimpin oleh Suerano. Siap. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup dan mati. Pak, Bapak harus lari, Pak. Cepat, Pak. Cepat, Pak. Pak. Tolong lari pergi, Pak. Mana lagi dia? Ada yang kena tembak. Puas kau sudah membunuh anakku. Mana Nasution? Saya Nasution. Kamu. Hah? Mas, Mas. Bapak di mana, Mbok? Kamar, Pak. Ibu di mana, Mbok? Taman Suropati. Bapak di mana, Dek? Bobo. Bangunin Bapak, sekarang ada tamu. Pak, ada tamu. Hah?
Ada apa? Bawa ke belakang aja. Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang. Sekarang, alangkah baiknya saya mandi dulu. Gak usah mandi Pak Jenderal. Setidaknya cuci muka. Gak usah cuci muka Pak Jenderal. kali Ditembak. Permisi, Ada apa ini? Bapak disuruh menghadap presiden sekarang. Malam-malam begini, Tidak ada penjelasan waktu terbatas. sebaiknya saya berganti pakaian dulu. Tidak usah, tangkap dia. Ya, Keadaan sudah genting. Presiden menyuruh Bapak untuk menghadap dia sekarang. baik. Loh, kok ikut masuk? Mana surat pemerintahnya? Loh mas, kok aneh? Nomor MPR-nya hanya 4 angka. NNPR cakra mereka. Bu, coba telepon Pak Yan. Baik pak. Loh, kok HP saya dibanting? Nanti saya dipitnah. Presiden sudah menunggu Bapak. Tangkap dia! Jangan! Jangan! Permisi. Pak Presiden meminta Bapak untuk menghadap sekarang juga. Dipanggil presiden? Begitu perintah yang kami terima Pak. Malam-malam gini buat apa? Hampir pagi nih Pak. Tidak salah ucap kamu itu. Tidak Pak, kami hanya melaksanakan tugas. Tunggu saya berganti pakaian dulu. Tidak usah Pak, bawa aja. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang, Bu. Sebentar saya panggilkan bapaknya ya. Baik. Pak, pasukan Cakrawirawa datang. Suruh saja mereka kembali jam 8. Oh ya. Apa betul sampai jam 8? Tidak bisa, Bu. Keadaan negara sedang genting. Serang! Permisi. Di mana dorongmu? Ampun pak. Cepat katakan di mana dorongmu? Di kamar, Pak. Keluar jenderal, keluar! Cepat keluar jenderal atau rumah ini akan kami bakar. Cepat, angkat tangan, Jenderal. Bawa dia. Cepat jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Pak, bangun pak. Pak, bangun pak. Ketujuh jenderal dibawa ke lubang buaya, 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan tentang Dewan Jenderal. Lapor jenderal, misi selesai. 7 jenderal tertangkap. 4 hidup, 3 mati. Siap, laksanakan. Laksanakan. Ini ada surat tentang perjanjian. Pernyataan Dewa Jenderal. Ayo akui Jenderal. Itu ada pakai surat. Ayo akui Jenderal. Darah itu merah Jenderal. Seperti amarah. Mana Nasution? Jenderal, mana Nasution? Betul tentu perih sekali Jenderal, perih sekali. Coba rasakan ini. Belum mau bicara, bicara. Ayolah bicara setan. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan, tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah mereka. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dalam satu lubang dengan kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang dengan pohon pisang sebagai penyamaran.
sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal sebagai G30 SPKI. Hari berikutnya, pada tanggal 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, teman-teman dan ibu guru, begitulah kurang lebih kisah dari G30 SPKI. Bila ada kesalahan pada saat kami melakukan drama, kami minta maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah!